Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah bersadar, kita cek kondisi Babidi sekarang. Saat ini Super Buu mencoret tubuh Babidi menggunakan spidol. Dia menegaskan kalau Babidi sekarang telah kalah. Setelah itu Super Buu kembali ke tempat G-Factor dan mengatakan dia telah menemukan keberadaan arena. Jadi dia minta semua orang untuk berpegangan. Dari awal Super Buu emang sudah tahu tempatnya ya. Tapi dia yang selalu haus akan sesuatu yang menarik justru membiarkan dan menikmatinya sampai akhir. Dalam sekejap, G-Factor telah sampai di arena yang sudah hancur porak-poranda. Goku, Vegito, dan semua orang nampak terkejut melihat semua itu. Semua orang segera mendatangi teman-teman mereka yang telah mati. Hanya Goten bersatu dan berdua saja yang selamat dari kekacauan besar itu. Begitu juga dengan Panci yang sangat nggak menyangka dengan Gohan ayahnya yang telah mati. Vegeta sangat penasaran di mana musuhnya sekarang. Bersatu bilang musuhnya telah dikalahkan tanpa menyebutkan berdua adalah penyebabnya. Selain itu dia penasaran karena Babidi mungkin masih hidup. Berdua berkata dia yang telah mengirim Babidi ke ruang angkasa, pasti Babidi sekarang telah tewas. Super Buu nampak hanya melongo saja, padahal sebenarnya dia tahu semuanya termasuk kondisi Babidi. Sedangkan Goku masih penasaran apa yang sudah terjadi di tempat ini. Di sini Super Buu kembali berakting kalau dia telah membaca semua pikiran orang yang ada di arena. Jadi dia telah tahu semua cerita dari awal kekacauan sampai akhir cerita. Oleh karena itu tanpa mau dihakimi, Super Buu akan berbagi pikiran dengan yang lain supaya G-Factor juga tahu apa yang terjadi. Meskipun Super Buu berakting seolah awalnya nggak tahu, tapi dia tetap ngasih tahu semuanya. Jadi semua orang mendapatkan penggambaran di pikiran masing-masing. Mulai dari kekacauan yang disebabkan oleh kelompok Frieza, pertarungan Kaioshin melawan Dabura, usaha keras Goten mengalahkan Kakarot, pertarungan Piccolo, sampai pembantaian yang dilakukan Videl pada petarung yang tersisa. Melihat semua itu, Vegito sontak terkejut dan nampak sangat kesal dengan apa yang terjadi. Jadi Vegito segera mendatangi Bra dan menanyakan apakah semua yang dilakukannya adalah benar. Dengan masih sambil menangis, Bra membalas itu memanglah benar. Jadi fakta itu cukup untuk membuat Vegito kehilangan akal sehatnya. Dia langsung menghajar Bra dan membuat gadis itu nggak berdaya. Tubuhnya bahkan sampai mental menghantam dinding. Lalu dengan masih sangat kesal, Vegito bersiap lagi untuk memukulnya. Namun Bra menggunakan Super Saiyan dan menghentikan pukulan Vegito. Melihat itu, Vegito ampe nggak menyangka beraninya Bra menghentikan pukulannya. Makanya, Vegito sontak semakin marah dan menggunakan perubahan Super Saiyan 3. Goku menyadari Vegito sangat serius untuk membunuh Bra. Dia coba menghentikannya dan berkata Bra sekarang sudah tidak dikendalikan Babidi lagi. Meski begitu, Vegito nggak peduli. Dia tetap mengarahkan tinjunya yang akan menghabisi Bra sampai hancur. Namun tiba-tiba perubahan Vegito menghilang yang membuat Vegito sontak melongo. Bahkan Bra, Goku, dan Goten sendiri sangat penasaran kenapa itu bisa terjadi. Rupanya itu adalah ulah dari gas yang menghentikan Vegito menggunakan kekuatan sihir. Selain itu Vegito merasakan kalau dia tidak memiliki kekuatan lagi pada tubuhnya. Semua kekuatan yang dia miliki telah hilang. Gas mengatakan agar Vegito menghentikan niat untuk membunuh Bra dan ngasih tahu kalau Bra hanya dikendalikan Babidi supaya melakukan kejahatan seperti itu. Vegito sontak bantah kalau Bra bukanlah korban di sini. Sebaliknya, Vegito yakin kalau sihir Babidi dapat dipatahkan Bra sangat mudah. Vegito juga tahu Bra tidak memiliki kendali penuh atas dirinya. Makanya Bra menyerahkan semua ketidakwarasan itu pada kendali Babidi. Di tempat lain, Panci ingin memastikan apakah Bra sudah membunuh ayahnya. Dia sampai sangat sedih kenapa Bra tega melakukannya. Sambil teringat ketika Bra memotong tubuh Gohan, Bra merasa ini memang adalah salahnya. Jadi Bra pasrah jika Vegito ingin membunuhnya sekarang. Vegito pun berniat melakukan hal yang sama. Dia minta gas untuk mengembalikan kekuatannya supaya dia dapat membunuh Bra sekarang. Karena Vegito pernah berjanji jika Bra bertindak jahat lagi, Vegito akan membunuh Bra sebagai bentuk tanggung jawabnya. Namun, Gas tetap menolak dan gak bakal biarkan Vegito membunuh putrinya sendiri. Gotenks juga menjelaskan semua yang terjadi tentang Bra pada Gas. Di dunia mereka, Vegito berjanji untuk melindungi alam semesta. Makanya, satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan Bra supaya nggak ada kekacauan lagi. Tapi, Gotenks juga ngasih tahu Vegito kalau Vegito bukanlah satu-satunya yang bisa memutuskan semua itu.
Jika Bra menjadi musuh, itu adalah tanggung jawab mereka semua sebagai pelindung alam semesta. Jadi, Gotenks minta Vegito untuk tidak terus bertanggung jawab sendirian. Meski begitu, Vegito masih keras kepala. Dia tetap marah karena Bra telah menjual jiwanya pada Babidi. Lalu, Bra melakukan kejahatan terburuk dan melewati batas. Gotenks membalas, justru dia anggap Vegito lah yang telah menjual jiwanya pada Babidi. Vegito menginginkan kendalinya, itu sebabnya dia tidak pernah mematuhinya. Sedangkan Bra dicuci otaknya dan menjadi pelayan Babidi sama seperti yang lainnya. Bra 1 mengatakan kalau Bra 2 telah mematahkan sihir Babidi atas kendalinya sendiri. Dan mulai sekarang Bra 2 bertanggung jawab atas hidupnya. Bra 1 yakin Bra 2 sekarang bisa mengendalikan Super Saiyan 2-nya dengan baik. Sementara Bra 2 bantah ucapan Vegito. Dia bilang dia sama sekali tidak menyerahkan jiwanya dengan sukarela pada Babidi. Mendengar itu, Gas minta Vegito untuk percaya dengan ucapan anaknya. Ditambah, Vegito harus menyelamatkan mereka, bukan malah membunuhnya. Di sini, Vegito nampak makin kesal dan gak mau dihakimi terus oleh Gas. Gotenks juga mencoba untuk menyadarkan Vegito. Gotenks tahu Vegito selalu mutusin segalanya sendirian dan mudah salah serta cepat marah. Jadi, jika Bra berhasil keluar dari sihir Babidi, itu bukanlah atas bantuan Vegito. Di dunia mereka, Vegito nggak pernah menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Terkadang, G-Factor saja bertanya-tanya apakah hal ini tidak merugikan bagi Vegito. Karena bagaimanapun Gotenks dan G-Factor lain pasti akan gantikan Vegito untuk melindungi alam semesta suatu hari nanti. Sambil akan bangun, Bra merasa dia emang nggak sempurna sampai bisa dikendalikan Babidi. Dia memiliki kebencian dalam dirinya. Jadi, Bra sekarang tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam perasaan negatif ini. Dan Bra jamin gak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Selama bertahun-tahun, Bra menempuh jalan ini karena dia mengagumi ayahnya. Tapi sekarang dia nggak mau mengagumi Vegito karena intinya Vegito tidak memaafkannya. Dan juga Bra nggak mau lagi memiliki minat untuk menjadi lebih kuat dari Vegito. Sebaliknya, Bra 2 menunjuk Bra 1 kalau sekarang dia lebih ingin menjadi lebih kuat dari Bra 1. Mendengar penjelasan itu, Gas akhirnya menutup perdebatan ini. Vegito sontak kaget kekuatannya sekarang telah kembali. Dan sangat merasa kesal, Gas memiliki sihir yang luar biasa hingga bisa menghilangkan kekuatannya. Gas menegaskan Vegito akan melihat nanti semua kekuatan yang dia miliki. Elai menimbrung meski keluarga Vegito telah baik-baik saja, tapi mereka harus mengembalikan semua orang menggunakan bola naga. Up menganggap dengan kekacauan besar ini, mungkin semuanya nggak bakal bisa hidup kembali. Namun Super Buu membantah hal tersebut. Dia menjentikan jarinya dan dalam sekejap semua arena yang hancur dan semua orang hidup kembali tanpa menggunakan bola naga. Mulai dari kehidupan Gohan 1 dan Gohan 2, 2 Videl, para penonton, 2 Piccolo, Bardock, Goten dan Trunks, keluarga Frieza, para Kaioshin, para android, Cell dan anak buahnya, Dai Kaioshin, dan semuanya yang pernah mati. Super Buu menjelaskan dia telah menghidupkan semua orang plus memperbaiki semuanya termasuk teknologi Pargas. Super Buu juga telah menghilangkan sihir Babidi sehingga nggak ada lagi yang bisa dikendalikan. Para Kaioshin juga nggak menyangka jiwa mereka yang ditukar Ginyu kini telah kembali ke tubuh masing-masing. Tiba-tiba Gohan menghajar Nappa karena Nappa pernah menyakiti istrinya. Sedangkan Vegito kini nampak semakin kesal. Super Buu dan Gas ternyata menyembunyikan kemampuan yang jauh di atas apa yang Vegito bayangkan. Vegito merasa seharusnya dia memenangkan turnamen ini. Tapi dengan semua sihir ini, Vegito merasa kalau dirinya sangat tidak berdaya. Begitu juga dengan Goku yang menganggap kemampuan Gas dan Super Buu sangatlah luar biasa. Dia penasaran apakah bisa menang melawan mereka. Di sisi lain, Up juga penasaran bagaimana keajaiban ini bisa terjadi. Super Buu menawarkan apakah Up ingin tahu caranya. Wah, kelihatannya Super Buu bakal mengajari Up caranya juga ya. Di tempat lain, Kaioshin Selatan sangat marah pada Dabura dan ingin dia menunjukkan di mana Babidi. Bundut sontak menghentikan dan minta Kaioshin melepaskan temannya. Kemudian Super Buu datang sambil membawa Babidi yang masih hidup. Jadi nggak ingin terjadi kekacauan lagi, Super Buu minta panitia untuk memulangkan Babidi ke semestanya. Panitia setuju dan segera memindahkan Babidi, Dabura serta Bundut kembali ke asalnya. Babidi dan anak buahnya telah kembali ke semesta ke-11. Nampak Babidi sangat kesal dan berjanji akan menciptakan pasukan baru dan mengalahkan semua orang. Jadi Babidi minta Dabura untuk segera menemukan tempat bangsa Pargas.
Tapi Dabura malah menolaknya. Alasannya sihir Babidi telah menghilang hingga Dabura bukan lagi pelayannya. Babidi sontak kaget kenapa Dabura bisa terbebas. Jadi dia menyuruh Bundut untuk membunuh Dabura. Namun ternyata Bundut juga menolak perintah Babidi. Kemudian Dabura menyemburkan ludah saktinya yang membuat tubuh Babidi menjadi batu. Setelah Babidi jadi batu, Dabura penasaran kenapa Bundut tidak bantu Babidi. Bundut bilang dia telah berbicara dengan Super Buu. Dia telah menyimpulkan kalau dia telah dewasa dan gak harus mengikuti apa yang tidak dia inginkan. Dabura yang senang dengar itu menawarkan untuk pergi bersamanya ke dunia iblis. Di sana Dabura perlu bantuan Bundut untuk merebut tahtanya kembali. Meski begitu, Bundut memiliki persyaratan dia harus memelihara seekor anjing. Dengan senang hati, Dabura memiliki tempat yang cocok untuk Bundut. Nah, gak butuh waktu lama, Dabura telah mendapatkan tahtanya kembali dan menjadi seorang raja iblis lagi. Di sana juga terdapat banyak iblis yang menjadi bawahannya termasuk Demigra dan juga Chill. Untuk Bundut, dia sekarang dapat memiliki peliharaan anjing yang sangat besar. Dengan begitu, Bundut akan sukarela untuk membantu Dabura dalam rencananya, bukan? Kembali ke arena turnamen, babak perempat final akhirnya dimulai kembali. Pertandingan pertama adalah Goku melawan Uub. Sementara para penonton menyalahkan Kakarot dan Nappa karena sebelumnya mereka sudah membunuh banyak penonton. Nappa mengungkapkan mereka hanya dikendalikan. Padahal aslinya dia katakan mereka nggak mau melakukannya juga. Namun Kakarot bilang sebenarnya dia senang melakukan itu. Mendengar itu, Nappa minta Kakarot untuk diam. Di tempat lain, Ginyu minta maaf pada Kaioshin karena sudah bertindak memalukan pada kekacauan sebelumnya. Dia sampai menundukkan kepalanya supaya Dai Kaioshin dapat memaafkannya. Entah apa tujuan Ginyu, apakah dia benar sangat tulus atau ada rencana busuk di belakangnya. Dai Kaioshin segera memaafkannya karena semua yang ada di sini hanyalah korban dari Babidi. Tapi Kaioshin Selatan curiga kenapa Dai Kaioshin berperilaku seperti itu. Dia merasa Dai Kaioshin tidak seperti yang dia kenal. Di saat Ginyu kembali, Cooler dan Frieza segera mencegat dan menegaskan dia bukanlah ayah mereka. Mereka sangat tidak menghargai penipuan. Tapi pada akhirnya Ginyu berhasil memohon kebaikan dan bahkan jauh lebih kuat dibanding Raja Cole sendiri. Makanya Frieza akan membiarkan Ginyu tetap mempertahankan posisinya sebagai pemilik alam semesta. Tapi mereka akan tetap melakukan negosiasi demi pembagian wilayah alam semesta. Di sisi lain, Lord Yamcha melaporkan semua kejadian pada teman-temannya. Sedangkan kakek tua telah berhasil melakukan ritual pertama. Untuk ritual kedua, mereka akan pindah tempat. Di tempat lainnya, Dai Kaioshin kembali menggunakan kemampuan untuk menyegel Super Buu jadi bola lagi. Super Buu nampak sangat bete, dia yang sudah menghidupkan semua orang kini malah terperangkap lagi. Dai Kaioshin bilang ini sebagai hukuman karena dia tidak membantu melawan Babidi. Nah, di sini akhirnya terbongkar kalau Super Buu dan Dai Kaioshin saling bekerja sama. Ternyata Super Buu sengaja seperti tersegel dan merubah dirinya jadi bola. Jika tidak begitu, Super Buu yakin Dai Kaioshin hanya akan terlihat bodoh. Dai Kaioshin membalas dia sudah cukup mengenal Super Buu sekarang. Di sisi lain, seorang anggota teknologi menyerahkan armor itu pada Eleim. Dia merasa tidak layak menyandang gelar dan memakai armor itu setelah apa yang dia lakukan. Bahkan dia ingin menebus kesalahannya dengan minta diadili di militer. Sementara 17 nampak sangat kesal dibanding yang lainnya. Super Buu tidak memperbaiki 18. Jadi dia akan berpura-pura baik pada Yamcha dan mungkin akan memperbaikinya. Sekarang Kakarot lagi melerek Pangeran Saiyan yang terpaksa bergabung dengan orang-orang baik. Pangeran Saiyan membalas dia nggak menuruti perintah siapapun. Sebaliknya, dia menghina Kakarot lemah yang telah mati sebanyak 3 kali. Untuk Bardock sendiri, dia cukup senang karena tidak lagi menjadi pelayan Babidi. Padahal sebenarnya, dia juga suka hal itu karena menghilangkan keraguan dalam dirinya untuk melakukan apapun. Kemudian, Bra 2 datang untuk minta maaf pada Gohan. Gohan mengerti dan senang Bra kini sudah sadar. Tapi saat Bra ingin minta maaf pada Panci, Panci malah trauma dengan apa yang Bra lakukan. Bahkan dia segera pergi meninggalkan Bra. Gohan dan Videl minta Bra untuk memberi Panci sedikit waktu untuk berpikir. Cell Mini mengatakan kalau Panci masih terlalu muda untuk mengerti semuanya. Kemudian Gohan mengejek Cell kalau rencana yang Cell buat hanya untuk membuatnya puas. Cell balik menantang Gohan apa yang Gohan lakukan jika dia bertindak jahat. Cell juga meremehkan dengan kekuatannya sekarang, Gohan pasti nggak bakal bisa mengalahkannya. Bahkan meski Gohan bergabung dengan kembarannya.
Tiba-tiba Cell sontak dibuat kaget. Gohan 1 dan Gohan 2 segera datang mendekati Cell. Hal itu membuat Cell langsung panik. Tapi dua Gohan segera meninggalkannya karena mereka tahu sebenarnya Cell yang ini tidaklah jahat. Di sisi lainnya, bangsa Pargas nggak menyangka Super Buu bakal membuat semuanya baik seperti semula. Dan di perempat final ini, para peserta yang akan bertanding adalah Goku melawan Up, Vegeta melawan Cell, XXI melawan Super Buu, dan Bra-2 melawan Gas. Jadi, Goku dan Up segera masuk ke arena. Dengan semangat, keduanya segera langsung menyerang dengan ganas. Goku dan Up saling melancarkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Nampak muka Up dan Goku sangat menikmati pertarungan ini. Kemudian Up melancarkan pukulan yang membuat Goku mundur beberapa meter. Goku segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Goku mengatakan pemanasan sudah berakhir bro. Up meremehkan agar Goku langsung menggunakan perubahan terkuatnya. Dia nggak mau lagi Goku membahas perubahan satu persatu. Jadi Up langsung ngeden dan menggunakan Kaioken level maksimal. Makanya Goku juga segera menggunakan perubahan Super Saiyan Gondrong. Piccolo menyadari dari keduanya pasti Up lah yang lebih dulu kehabisan energi. Sebaliknya Vegeta merasa SSJ 3 lah yang bakal kehabisan energi duluan. Ya, Piccolo setuju dengan itu. Tapi Super Saiyan 3 tidak merusak tubuh seperti layaknya Kaioken. Kemudian Up segera menyerang sangat cepat. Goku sontak menahannya yang menghasilkan daya ledakan super besar. Lalu mereka lanjut jual beli pukulan sengit dengan serangan super dahsyat. Di saat Up melancarkan tendangan Messi, segera menghindar. Sebaliknya Up juga berusaha menghindari pukulan Goku. Di saat itulah Up manfaatkan kesempatan buat menghajar Goku pakai dengkul. Lalu lanjut menggunakan tendangan yang menghantam dagu Goku. Goku yang terhempas menyadari Up telah mulai kehabisan energinya. Begitu juga dengan Piccolo yang menyadari hal serupa. Tiba-tiba Up menggunakan sihir untuk merubah Goku menjadi permen. Goku yang panik segera menghindari serangan itu. Tapi Up nggak bisa melakukannya karena merasa nggak tahu gimana caranya. Loh, cuma ngeprank kau bro. Jadi Up langsung menyerang saja dan melancarkan tendangan lagi. Meski begitu, kali ini Goku dapat menghindar ke bawah. Setelahnya Goku langsung melancarkan serangan keras. Namun Goku sontak dikejutkan Up menggunakan tubuh tipuan es. Up yang muncul di belakang bersiap untuk mencuri pukulan. Goku yang sadar itu segera menendangnya lebih dulu. Yang sontak saja membuat Up sampai memuntahkan banyak darah. Up sampai terhempas serta energi Kaiokennya telah habis. Vegeta sadar pertandingan ini telah berakhir. Melihat Up tepar, Goku cukup senang dan merasa dirinya menang kali ini. Tapi tiba-tiba Up bangkit lagi dan segera ngeden untuk melampaui kekuatannya. Nampak Up meningkatkan kekuatannya serta merubah tubuhnya menjadi makin besar. Goku, Piccolo, dan Vegeta saja sampai terkejut melihat itu. Tiba-tiba Up langsung menyerang dengan cepat. Goku bersiap menahannya, tapi kecepatan Up lebih tinggi dan berhasil mengenai wajah Goku hingga mental sangat jauh. Up menghadang lagi dari belakang dan kembali melakukan tendangannya. Kemudian Up berniat menghabisinya menggunakan bola energi. Tanpa ragu Up segera melemparkannya yang membuat Goku sontak kaget. Di saat Goku menghindar, Up ternyata sudah muncul di hadapannya. Goku segera menembakkan laser untuk menghempaskannya. Tapi lagi Up bergerak cepat dan muncul di belakang Goku. Setelah itu dia mendorong laser yang Up tembakan tadi dan mengarahkannya pada Goku. Goku yang terkena serangan itu langsung merasakan dahsyatnya kekuatan Up. Bahkan Goku sampai kembali ke bentuk biasa. Up yang juga telah kehabisan stamina kembali juga ke bentuk biasa dan keduanya terjatuh bersamaan. Mereka menghantam lantai arena secara berbarengan dan langsung tepar. Melihat keduanya pingsan, panitia saja sampai bingung siapa yang menang dalam pertarungan itu. Bahkan setelah 30 detik nggak ada satupun yang akan bangun lagi. Jadi panitia memberi aturan tanpa waktu. Siapapun yang bangun duluan maka dia dinyatakan menang. Di sini Up merasa pasrah dan menyerahkan kemenangan pada Goku. Begitu juga dengan Goku yang minta Up untuk menang. Tapi kemudian keduanya kembali semangat dan sama-sama bangun lagi. Keduanya berusaha sekuat tenaga meski badan mereka susah digerakkan. Nah tapi Up yang benar-benar kelelahan akhirnya terjatuh lagi nggak berdaya. Dengan demikian kemenangan telah Goku dapatkan. Setelah itu, Goku dan yang lain memberi selamat karena Up telah memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu, Piccolo segera mengembalikan pakaian mereka. Mulai sekarang, Goku dan Up sepakat akan menjadi lebih baik lagi.
Panci juga mengatakan kalau Goku masih memiliki murid lain yaitu dirinya. Jadi pertarungan mereka pun pasti akan terjadi. Goku sangat senang dan pasti akan menunggu itu. Lalu seperti apakah kelanjutannya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.